Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usman. Saya mengajar di SMP Negeri 6 Kota Bangun. Saya mengajar bidang studi pendidikan matematika sekaligus sebagai mahasiswa di LPTK Universitas Mula Warman. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 6 Kota Bangun. Berikut video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah. Ya. Jadi hari ini alhamdulillah semuanya saya lihat semua ya, semua saya lihat tidak ada kursi yang kosong saya, alhamdulillah ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, Bapak minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa sebelum belajar ya. Untuk itu Bapak minta kepada Robi, silakan dulu. Belum mulai keadaan saya berdoa selesai. Baik, jadi di atas ya, di atas sudah jelas ya. Sudah jelas tulisannya ada relasi dan fungsi dalam matematika ya. Nah, sebelum kita masuk dalam pelajaran kita, Bapak minta ya, ada yang sudah pernah mendengar kata relasi dan fungsi? Ada? Angkat tangannya coba semuanya. Ada enggak yang pernah mendengar kata relasi dan fungsi? Coba diangkat semuanya, siapa yang sudah pernah mendengar? Ya, hampir semuanya. Jangan tinggi-tinggi ya. Jangan tinggi-tinggi terlalu ya. Ya, alhamdulillah sudah ada yang pernah mendengar. Berarti sudah tahu berarti pengertiannya relasi itu apa? Ya, sudah tahu ya. Nah, relasi itu apa? Siapa yang bisa? Relasi apa? Saya bilang. Relasi adalah hubungan antara dua hubungan dengan hubungan lainnya. Ya, betul sekali ya. Hubungan antara himpunan yang satu dengan himpunan yang lain dalam lainnya. Berarti ada dua himpunan ya, karena dia berhubungan. Jadi itu perlu kita ketahui dan harus kita ingat ya. Kemudian fungsi apa itu fungsi? Fungsi apa itu fungsi? Ada yang tahu? Adanya? Fungsi apa itu fungsi? Saya bilang? Tahu nggak saya bilang fungsi? Ya? Sudah aja? Tersebut fungsi apa? Fungsi adalah suatu dalam khusus yang mengaktifkan setiap anggota suatu anggota tubuh. Suatu relasi khusus yang memasangkan anggota A ke anggota B ya. Nah itu ya, itu perlu diingat ya. Jadi untuk fungsi misalnya kalau mencari itu bisa dengan menggunakan apa ya? Ada tiga macam ini. Diagram panah ya. Nah, diagram panah. Kemudian himpunan pasangan berurutan. Kemudian apa lagi? Himpunan pasangan berurutan. Kemudian diagram kartesius ya. Nah itu. Nah, Bapak harap sebentar setelah kita mempelajari pelajaran ini ya, kalian bisa menuliskan pengertian konsep relasi dan fungsi dengan benar ya. Tadi sudah disebutkan tadi, alhamdulillah hampir semuanya Bapak lihat semuanya sudah bisa ya. Kemudian yang kedua, setelah pembelajaran kalian
dapat menyajikan relasi dan fungsi dalam bentuk diagram panah, ya, dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan berurutan dan diagram kartesius. Ya. Nah, diagram panah pasti kalian sudah pernah semua, ya. Nah, himpunan pasangan berurutan juga pasti sudah pernah juga melihat. Atau misalnya mungkin melihat di Google, ya. Nah, itu. Jadi itu keduanya, ya. Relasi tadi kalian sudah sebutkan tadi, alhamdulillah tadi jawabannya dari sudah betul, ya. Jadi relasi antara himpunan A ke B adalah suatu aturan yang memasangkan anggota A dengan anggota B, ya. Misalnya jelas di atas sudah, ya, jelas. Jadi jelas. Misalnya 3 faktor dari 12. 3 faktor dari 12. Kira-kira kenapa misalnya dikatakan 3 faktor dari 12? Ada yang tahu? 3 faktor dari 12. Jadi yang perlu kita tahu, ya, faktor dari 12 itu berapa sih? Faktor dari 12 yang pertama berapa dikali berapa yang hasilnya sama dengan 12 kan begitu kan? Nah, berapa? 3 dengan 4. 12 kan? Kemudian berapa lagi? 2 kali 6 sama dengan 2. Nah, 12. Berarti faktornya semuanya ada 4. Yang di atas salah faktornya adalah 3. Ya kan? Nah, itu. Jadi 3 adalah faktor dari 12. Kemudian ada 4 di atas berarti 3. 4 misalnya faktornya juga dari 12. Atau misalnya ada 2 dengan dalam misalnya berarti faktornya semuanya itu adalah dari 12. Ya, paham ya? Nah, kemudian 7 lebih dari 3. 7 lebih dari 3. Kenapa bisa? Ada yang dapat dijelaskan misalnya? Memberikan pemahaman kepada temannya. 7 lebih dari 3. Bisa? Nah, 7 lebih dari 3. Iya kan? 7 lebih dari 3. Kalau misalnya 5 kurang dari 3 kan? Salah kan? 7 lebih dari 3. Nah, lihat sebelahnya hubungan faktor dari dan lebih dari. Jadi yang pertama 3 faktor dari 12 adalah faktor dari. Kemudian 7 lebih dari 3 lebih dari 7 lebih dari 3, ya. Nah, itu disebut relasi, ya, yang biasa disingkat dengan huruf R, ya. Nah, yang biasa disingkat dengan huruf R. Kemudian menyatakan relasi dapat dinyatakan dengan 3 cara, ya. Nah, menyatakan relasi dapat dinyatakan dengan 3 cara. Yang pertama, cara apa? Nah, diagram panah, ya. Nah, diagram panah. Kemudian diagram apa lagi? Diagram apa lagi? Diagram apa lagi? Itu diagram panah. Grafik dan kartesius, ya. Kemudian himpunan pasangan berurutan. Diketahui himpunan A sama dengan X, di mana 2 kurang dari X kurang dari 7 X elemen 5, kan? Nah, kemudian B, himpunan B X, di mana 3 kurang dari atau sama dengan X kurang dari 6 X elemen asli atau bilangan asli. Pertanyaannya, tuliskan anggota himpunan A dan anggota himpunan B, ya. Kemudian bagian B, tunjukkan relasi faktor dari himpunan A ke B, ya. Nah, itu, ya. X di mana 2 kurang dari ada sama dengan X kurang dari 7 X elemen 5. Sekarang kurang 2, mulai dari 2, ya. Ya. Nah, kemudian 3 itu adalah semuanya bilangan prima, ya. Bilangan prima. Dan perlu kita tahu, bilangan prima itu yang mana sih angka-angka yang misalnya dimaksud bilangan prima? Yang mana? Angka-angka yang dimaksud bilangan prima yang mana? Kalau bilangan genap 2, 4, 6 dan seterusnya, ya, kelipatan dulu
Jadi pada 2 ya. Nah, kemudian kalau bilangan prima berarti itu yang ganjil ya. Nah, yang ganjil berarti 2, 3, 5, 7 dia tidak termasuk. 7 sebetulnya juga bilangan kelima, tapi karena kurang dari 7 tidak sama dengan 7. Kalau misalnya sistemnya sama dengan 7 berarti 7 juga termasuk. 2, 3, 5, 7 ya. Nah itu. Kemudian bagian B, himpunan B, X dimana 3 kurang dari atau sama dengan X kurang dari 6, X elemen asli ya. Nah, bilangan asli ya yang mulai dari 3 ya atau sama dengan 6 berarti mulai dari 3 berarti 3, 4, 5, 6 berarti sampai hanya pada 6 ya. Kemudian untuk diagram panahnya, di atas sudah jelas ya? Iya, jelas. Siapa yang mau jelaskan diagram panahnya di atas? Diagram panahnya ada di situ 2 dan 4 ya. Nah, ada 2 dengan 4. Kemudian ada lagi dia 2 dengan 6. Kemudian 3 ke 3 ya. Jelas ya. Jadi yang A itu adalah yang A itu ke bawah yang sebelah kiri itu disebut dengan domain ya. Ya, kemudian 2, 3, 5 itu disebut dengan domain. Kemudian yang B yang sebelah kanan di buku bawahnya itu disebut adalah domain ya, daerah kawan intinya ya. Kalau misalnya yang bagian A itu adalah daerah asal ya. Nah, itu. Kemudian grafika tesisnya tuh ya 2,4 ya. Dapat dipahami? 2,4 kemudian 2,6 ya kan? Nah, kemudian 3,3 ya, kemudian 5,6 ya. Tuh. Nah, sekarang mencari domain dan rank ya. Nah, tadi sudah ya. Ini dari diagram panah di bawah ini sebutkanlah daerah asal apa tadi? Daerah asal apa tadi? Yang nyari soalnya apa? Domain ya, ya. Nah, sebelumnya mau banyak aja ya. Nah, domainnya yang mana-mana yang masuk di atas? Yang mana-mana? Ya. Mau ditanyakan yang menggunakannya apa misalnya iya, mau disebutkan lagi misalnya angka-angka misalnya iya, betul ya kan. Nah, kemudian di situ ada lagi disebut dengan daerah apa lagi, daerah hasil ya. Nah, daerah hasil tadi sama dengan apa tadi? Iya, domain ya. Daerah hasil sama dengan domain ya. Yang mana disebut di atas lagi? Yang mana disebut Cartesius, lihat. Nah, ada titik ya, itu adalah di tempat berada di angka satuan 6 ya kan? Lihat 6. Sebelumnya tadi di diagram mana tadi 6,0 ya. 6,0 jadi itu di tepat di satuannya 6,0 ya kan? Karena 0 di situ jadinya ya. Sebetulnya kemudian fungsi ya. Pengertian fungsi tadi apa tadi? Yang kalian sebutkan tadi pengertian fungsi tadi apa tadi? Maria apa tadi? Ya? Iya. Ya. Dan sebenarnya tadi apa namanya ini? Nomor sepatu yang digunakan yang berbeda ya. Ada yang besar, ada yang kecil ya.
Nah, di bawahnya ya, di bawahnya di atas ada himpunan A 2, 3, 5 ya. Lihat di sebelah kiri. Lihat ya. Nah, kemudian sebelahnya ada himpunan B 3, 4, 5, 6 ya. Itu adalah himpunan faktor dari ya. Nah, himpunan faktor dari ya. Pasti sudah tahu ya? Ya. Nah, itu ya. Nah, sekarang Bapak mau kembalikan LKPD ya. Nah, LKPD sebentar, silakan kalian kerjakan secara berkelompok ya. Nah, kalian diskusikan misalnya dengan teman sebangkunya atau kelompoknya misalnya ya. Dan kemudian setelah itu sebentar satu persatu mempresentasikan atau menunjukkan jawabannya di atas di papan tulis ya. Nah ya. Atau saya mau tanyakan? Ada mau tanyakan? Belumnya? Tidak ada ya. Nah. Sekarang kalau bagikan ya. Ayo silakan dikerjakan ya. Silakan kerjakan. Ayo Romina, silakan kerjakan. Ambil bukunya, tulis bukunya dulu kalau apa namanya, ya? Nah, tulis bukunya dulu kalau apa. Hitung bukunya dulu ya. Satu nanti didiskusikan nanti jawabannya nanti. Nomor satu apa jawabannya, kemudian seterusnya ya. Ayo kami. Pengertiannya apa tadi ya? Pengertiannya tadi apa ya? Setelah itu kita tolong dilanjutkan yang tadi ya, yang pekerjaan tadi tugasnya kita tolong dilakukan yang satu nomor lagi. Sebentar, kalau sudah sebentar silakan dituliskan di atas kelompok yang sudah selesai sebentar. Minta tolong didiskusikan sama temannya ya. Minta tolong didiskusikan sama temannya. Kerja kelompok. Bagaimana caranya? Tadi Bapak juga sudah menyampaikan tadi caranya tadi. Ya. Nah, silakan saya kasih waktu kira-kira 10 menit ya. Nah, atau mungkin tidak sampai ya.
Jadi dicari dulu 10 km sama dengan berapa ya. Dari awal tadi dia tadi adalah berapa tadi? Dari awalnya tadi 6.000. Kemudian berarti kemudian ditambah ya 10 km kali berapa lagi? Kali berapa? Kali 2.000, nah 2.400 ya. Di situ ada perjumlahan dan ada perkalian ya. Seyogianya ya. Kalau misalnya ada seperti itu, yang mana didahulukan dulu? Nah, perkalian dulu didahulukan dulu, baru penjumlah yang besar dulu diselesaikan, baru yang kecil. Berarti 10 dikali 2.000, 2.400 ya kan? 10 dikali 2.400, kemudian ditambah yang tadi formulanya tadi ya. Ada yang sudah selesai? Sudah yang selesai? Minta tolong dilanjutkan yang tadi ya, yang pekerjaan yang tadi tugasnya minta tolong dilanjutkan yang satu nomor lagi sebentar. Kalau sudah sebentar silakan dituliskan di atas kelompok yang sudah selesai sebentar. Minta tolong didiskusikan sama temannya ya. Minta tolong didiskusikan sama temannya kerja kelompok bagaimana caranya. Tadi Bapak juga sudah menyampaikan tadi caranya tadi ya. Nah, silakan saya kasih waktu kira-kira 10 menit ya. Nah, atau mungkin tidak sampai ya. Silakan didiskusikan ya sama temannya. Jadi itu soalnya ada sebuah perusahaan taksi ya. Nah, di situ dia menetapkan ketentuan tarif awal itu sebesar berapa? Sebesar 6.000 ya. Nah, kemudian setelah itu tarif setiap kilometer itu ditarifkan ya, sebesar 2.400 rupiah ya. 2.400 rupiah. Jadi yang namanya sopir taksinya atau drivernya itu di situ adalah Agung ya. Nah, Agung dia itu adalah seorang driver taksi online. Jadi sambil dikerjakan ya, sambil saya arahkan ya. Jadi sebentar kalian dicari kalau misalnya 10 km kira-kira penumpang ini misalnya dia harus membayar berapa besarannya ya. Nah, kemudian setelah itu misalnya 10 km dicari lagi 15 km itu berapa lagi misalnya yang harus dikeluarkan sebentar oleh penumpang tersebut. Nah, berturut-turut di situ 20 km dan 25 km. Sekarang pertanyaan Bapak,
Kira-kira di antara di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya enggak? Atau sudah paham semuanya? Nah, kalau gitu silakan dikerjakan dulu ya. Ya, silakan. Silakan didiskusikan. Kalau ada yang mau bertanya sambil bertanya ya. Jadi dicari dulu 10 km sama dengan berapa ya. Dari awal tadi dia tadi adalah berapa tadi? Dari awalnya tadi 6.000. Kemudian berarti kemudian ditambah ya 10 km kali berapa lagi? Kali berapa? Kali 2.000. Nah, 2.400 ya. Di situ ada penjumlahan dan ada perkalian ya. Seyogianya ya. Kalau ada seperti itu, yang mana didahulukan dulu? Nah, perkalian dulu didahulukan dulu, baru penjumlah yang besar dulu diselesaikan, baru yang kecil. Berarti 10 dikali 2.400 ya kan? 10 dikali 2.400, kemudian ditambah yang tadi formulanya tadi ya. Ada yang sudah selesai? Sudah yang selesai? Silakan dilanjutkan ya. Kalau sudah ada yang selesai, tolong angkat tangan ya. Kalau sudah selesai, tolong angkat tangan. Kita kerjakan di atas sambil kita lihat sama-sama ya. Sudah kan?
sudah sih dua. Jadi temannya sudah ya, sudah ya. Saya bilang sudah. Nah sekarang ini ya, kita lihat temannya di atas ya. Sudah selesai. Kita lihat hasil pekerjaannya di atas. Kita tolong Siti, silakan di tulisan di atas jawabannya. Ya, jawabannya yang tulisan ini. Silakan ditulis di atas. Sambil yang lain sambil mengerjakannya. Yang belum. Di bawahnya sudah selesai ya? Sudah selesai ya? Soalnya apa soalnya? Soalnya ditanyakan apa soalnya? Soalnya ditanyakan adalah Maja menumpang taksinya.
tarif A, tarif awal ya. Nah, ini tarif awal tadi adalah 6.000. Ini juga 6.000. 6.000 semua ya tadi ya. Nah, 6.000 semua tadi. Sekarang biaya 10 km berarti tarif awal ditambah 10 dikali tarif per kilometer ya. Nah, dikali tarif per kilometer. Hasilnya sama dengan 30. Nah, sekarang kalau dari sini dulu ya. Kalau ada perkalian dengan ada penjumlahan, maka yang harus didahulukan itu adalah penjumlahan terlebih dahulu ya. Karena penjumlahan lebih besar nilainya daripada perkalian lebih besar nilainya daripada penjumlahan ya. Nah, begini juga 24 itu dikali 15 tambah 6 tambah 6.000 ya. Saya kira di sini di atas sudah betul semua ya. Jadi maksimal yang dari maksimalnya kalau misalnya Made membayar 100.000 berarti dia dapat menggunakan taksi online ya 39,16 km ya. Nah itu ya gitu ya. Di atas saya kira Bapak bekerjanya sudah betul ya. Sekarang begini. Jadi sebagai bahan yang perlu kita ingatkan tentang relasi dan fungsi yang kita pelajari pada hari ini ya. Jadi ada istilah yang sudah kita pelajari tadi ya, relasi itu berarti ada dua himpunan ya, ada dua himpunan. Ingat kembali. Berarti ada himpunan A dan ada himpunan B. Kalau kita seperti ini misalnya, ya, himpunan A dan himpunan B. Himpunan A, kemudian ini himpunan B. Misalnya ini anggaplah 3, 4. Ini yang sebelah kiri, ini bisa juga disebut dengan apa tadi? Apa tadi? Nah, daerah A, daerah asal, kan? Nah, atau apa lagi? Daerah tadi, domainnya, ya kan? Kemudian yang ini apa nih? Domainnya, ya? Nah, gitu. Kemudian untuk fungsi, kalau kita mau mencarinya bisa kita ya, dengan menggunakan diagram apa lagi? Diagram panah, betul. Apa lagi? Ya, perlu kita ingat tadi relasi tadi adalah apa tadi relasi tadi adalah himpunan yang satu dengan himpunan yang lainnya ya. Nah, kemudian fungsi ya, fungsi tadi adalah himpunan A ke B ya dari relasi khusus ya. Nah, jadi relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A ke B ya. Nah, kemudian untuk relasi tadi dapat kita misalnya cari ya. Nah, yang pertama tadi diagram panah ya. Diagram panah, kemudian diagram panah, kemudian himpunan pasangan berurutan, himpunan ya. Kalau kita pada hari ini ya, relasi tadi adalah hubungan antara himpunan yang satu dengan himpunan yang lainnya. Kemudian fungsi apa tadi? Fungsi tadi apa tadi nak? Perlu diingat. Apa tadi? Himpunan A ke B yang himpunan A ke B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A ke B ya. Nah, kemudian untuk mencari relasinya tadi ada 3 ya. Nah, prinsip fungsinya itu bisa dengan menggunakan diagram panah ya. Nah, kemudian
Kartesius, kemudian himpunan pasangan berurutan ya. Jadi untuk pelajaran kita pada hari ini mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, terlebih dahulu mari kita sama-sama berdoa dulu ya. Ayo Robina, sekarang gini dulu. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa mulai. Selesai. Amin, amin. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya.